Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam ini. Di dalam video renungan malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara akan kembali didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap setengah 7 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Bapa di sorga, sebelum kami beristirahat bersama ya Tuhan, kembali kami rindu dibaharui, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi melalui firman-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang dengan hati yang rindu dan haus akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati kami, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami rindu firman-Mu, kami renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Amin. Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri doa yang bagaimana doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara, kita akan terus belajar bagaimana supaya doa-doa kita sampai di hadirat Allah, dan bagaimana supaya doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Allah. Kita sudah banyak belajar bahwa Allah itu berkuasa, Allah itu peduli, dan kita sudah belajar bagaimana seharusnya kita berdoa. Dan di dalam video ini kita akan terus belajar saudara. Di dalam video ini saya rindu kita belajar tentang doa kesepakatan, bahwa doa yang besar kuasanya itu adalah doa yang dinaikkan dengan kesepakatan, doa yang dinaikkan dengan bersatu hati di hadapan Tuhan. Itu adalah doa yang besar kuasanya. Itu adalah doa yang akan menyentuh sorga, dan itu adalah doa yang akan menghadirkan kuasa Allah di tengah-tengah kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita bersama-sama bersepakat berdoa. Mungkin saudara punya pergumulan di tengah keluarga, mari naikkan doa-doa saudara dengan sepakat di tengah keluarga saudara. Suami istri sepakat berdoa, memohon bersehati, memohon apa yang menjadi pergumulan di tengah-tengah keluarga. Orang tua dan anak bersepakat bersama, memohon bersama apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kerinduan di tengah-tengah keluarga. Karena doa yang dinaikkan dengan sepakat, doa yang dinaikkan dengan sehati adalah doa yang sangat besar kuasanya. Kita akan lihat dari dalam firman Tuhan saudara, prinsip-prinsip firman Tuhan tentang doa yang besar kuasanya, doa yang dinaikkan dengan kesepakatan. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita saat ini saudara adalah dari Matius pasal yang ke-18, mulai ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, secara objektif. Pastikan saat ini saudara benar-benar diberkati oleh pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Matius pasal 18, mulai ayat 18 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka.
Saudara, dalam konteks firman Tuhan ini, Yesus mengajarkan bagaimana mereka harus berdoa, bagaimana mereka harus sepakat, bagaimana mereka harus bersatu hati. Dalam perikop ini adalah perikop tentang menasihati sesama saudara, lalu kemudian diakhiri dengan doa kesepakatan bahwa mereka apakah sesama Kristen, sesama saudara, mereka harus punya kesehatian, dan kesehatian yang harus mereka miliki salah satunya adalah kesehatian dalam doa. Di ayat 19 dikatakan di sana, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Jadi di sini saudara, Yesus mengajarkan bahwa ada 2-3 orang, atau ada 2 atau lebih orang harus sepakat berdoa. Kita akan lihat apa yang akan terjadi jika ada orang-orang yang sepakat berdoa. Tetapi terlebih dahulu saya rindu kita lihat ke dalam diri kita, ke tengah keluarga kita, ke dalam kehidupan kita. Adakah kita menyadari pentingnya doa kesepakatan? Atau adakah waktu-waktu di mana kita bersepakat bersama-sama berseru, bersepakat bersama-sama berdoa? Karena doa yang dinaikkan dengan kesepakatan itu besar kuasanya, saudara. Adakah di tengah keluarga saudara, antara suami istri, saudara ada waktu untuk bersama-sama duduk bersepakat berdoa? Setiap hari saudara sisakan waktu saudara untuk bersama-sama saudara sepakat berdoa dan berseru kepada Tuhan. Adakah orang tua dan anak saudara punya waktu bersama-sama bersepakat berdoa, berseru bersama? Saudara, di tempat saya melayani ini, di Pasori, di tempat kami tinggal bersama, kami tinggal ada sekitar 13 orang. Dan saudara, kami yang 13 orang ini setiap hari jam 5 pagi kami sudah bangun bersama. Dan kemudian setiap hari jam 5 pagi kami sudah berlutut bersama di hadirat Tuhan. Di sana kami menyembah Tuhan. Dan di sana kami mulai bersepakat berdoa. Berdoa untuk banyak hal, berdoa untuk pelayanan, berdoa buat jiwa-jiwa, berdoa buat pemerintahan, berdoa bagi saudara-saudara yang memohon doa di channel YouTube yang saya buat, berdoa buat pergumulan kami, berdoa buat kebutuhan kami. Setiap pagi kami naikkan doa kesepakatan, saudara. Dan dengar, saya melihat begitu banyak mujizat terjadi yang dikerjakan oleh Tuhan melalui doa-doa yang kami naikkan dalam kesepakatan di hadapan Tuhan. Salah satu contoh misalnya saudara, bahwa pada saat corona awal-awal saudara, pada waktu itu ada kebingungan yang sangat besar, khususnya saya sebagai pemimpin, di mana pada waktu itu saudara, ada kebutuhan yang sangat besar. Saudara bisa bayangkan, jika kami ada 13 orang di rumah ini dan setiap hari saya harus mencukupkan segala kebutuhan, baik kebutuhan di dapur, baik segala kebutuhan di kompleks ini, saya harus menyediakan kebutuhan itu. Atas itu saudara, saya harus bergumul supaya Tuhan menyediakan, karena kami berharap dan hidup dari berkat-berkat Tuhan. Tidak ada gaji bulanan yang kami terima, tetapi ada Tuhan yang selalu memelihara melalui pelayanan, melalui jemaat-jemaat Tuhan dan sebagainya. Tetapi pada waktu itu ada satu kondisi yang sebenarnya begitu sulit, saudara. Kenapa saya katakan begitu sulit? Kenapa? Karena waktu itu kami harus semua berhenti beribadah. Tidak ada ibadah lagi, saudara. Sedangkan kebutuhan hidup kami itu adalah dari ibadah setiap minggunya. Itu yang harus dicukupkan untuk kebutuhan setiap hari. Sehingga pada waktu itu saudara, ketika ibadah ditiadakan
Dan saya juga yang sering ada undangan pelayanan keluar, dan dari sana juga Tuhan memberkati untuk menambahkan kebutuhan kami. Pada waktu itu semuanya terhenti, saudara. Bayangkan pada waktu itu semuanya terhenti. Bagaimana kami mencukupkan kebutuhan kami. Tetapi Allah yang dahsyat dan luar biasa itu, ketika kami menaikkan doa-doa kesepakatan, Allah menyatakan mujizatnya, Allah menyatakan keajaibannya. Salah satu contoh, saudara, bahwa ada orang yang mengantarkan sayur bergoni-goni, saudara. Itu salah satu contoh pemeliharaan Tuhan. Lalu kemudian ada salah satu contoh yang ajaib lagi, saudara. Beberapa tahun yang lalu, pada saat-saat waktu itu ada caleg, saudara, pemilihan legislatif. Waktu itu ada salah satu anggota DPR waktu itu yang anggota istrinya dan beberapa anggotanya datang ke gereja yang saya layani. Dan kemudian pada waktu itu mereka beribadah bersama, saudara. Dan kemudian di akhir ibadah mereka datang menjumpai saya dan kemudian menyerahkan amplop kepada saya. Pada waktu itu saya langsung bilang, saudara, karena saya sudah punya prinsip bahwa hal-hal yang demikian saya tidak akan pernah terima, dan kemudian berkali-kali itu terjadi dan saya tidak pernah terima. Jadi pada waktu itu saya berkata kepada ibu ini dan kepada rombongan ini bahwa saya tidak menerima ini. Nanti kalau saudara sudah berhasil, silahkan datang dan memberikan persembahan syukur. Lalu dia berkata, iya pendeta, tetapi ini tidak ada kaitannya dengan suami saya untuk ikut pemilihan. Lalu saya berkata, kalau tadinya ibu atau suami ibu tidak ikut untuk bertanding dalam pileg ini, maka mungkin ibu tidak akan datang. Jadi sekalipun ibu berkata tidak ada kaitannya, ini pasti ada kaitannya. Sehingga saya berkata, saya doakan, sungguh-sungguh saya akan doakan. Dan saya juga akan pelajari suami ibu, dan kalau sesuai dengan standar dan pikiran saya akan pilih. Dan saya juga jelaskan kepada jemaat bagaimana kalau saya sudah pelajari, dan kemungkinan mereka juga akan memilih kalau mereka memahaminya dengan benar. Sehingga waktu itu mereka pulang, saudara. Ya, memang awalnya seperti ada kekecewaan karena saya tidak menerima amplop itu. Dan amplop itu saya lihat, saudara, amplop itu agak tebal. Tetapi pada waktu itu mereka pulang, dan kemudian lama setelah itu, dan saya dengar-dengar akhirnya suaminya ini lolos. Dan kemudian setelah lolos tidak ada berita, lama sekali tidak ada berita. Tetapi 3 tahun kemudian, pada masa corona kemarin, mereka menelepon saya dan mereka berkata, Pak Pendeta, masih ingat kami? Saya berkata, ini siapa? Lalu dia jelaskan. Lalu saya berkata, ya, saya ingat dulu ibu dan rombongan pernah datang ke gereja kami beribadah, lalu kemudian memberikan persembahan, tetapi waktu itu saya tolak. Lalu dia berkata, Pendeta, belum pernah kami ketemu seperti pendeta. Itu pengakuan mereka, saudara. Dan mereka berkata bahwa Bapak sudah berhasil dan kami ingin memberikan ucapan syukur. Lalu mereka berkata, dan saya berkata, saudara, ya silakan. Kalau sekarang silakan. Lalu kemudian akhirnya mereka datang membawa banyak beras, dan mereka membawa begitu banyak barang-barang yang lain, saudara, untuk kebutuhan pokok. Wow, itu sesuatu yang dahsyat. Dan tahukah saudara, itu terjadi 3 tahun kemudian, pas di waktu corona, pada saat kami sangat membutuhkan. Artinya apa? Allah kita itu Allah yang dahsyat, saudara. Ketika ada doa-doa kesepakatan yang dinaikkan oleh kita kepada Tuhan, maka Allah akan menjawab doa-doa kita. Ya, tentu saja dibarengi dengan hidup benar. Ada begitu banyak gereja-gereja yang kadang-kadang apapun diterima, sekalipun hal-hal yang seperti tadi itu salah sebenarnya di hadapan Tuhan, diterima saja begitu saja. Tetapi saya punya prinsip, kalau itu hal yang tidak benar,
maka itu tidak akan saya terima. Tetapi saat saya punya prinsip seperti itu, maka di sanalah akhirnya Tuhan membela. Dan tahukah saudara, menurut informasi yang saya dengar, amplop yang dia bawa dulu 3 tahun yang lalu, dan kemudian amplop dan berkat-berkat yang dia bawa pada saat 3 tahun kemudian, itu jauh lebih besar yang pada akhirnya dia bawa pada 3 tahun kemudian itu, saudara. Artinya berkat yang saya terima akhirnya itu jauh lebih besar. Sekali lagi, ketika dinaikkan doa kesepakatan, ketika dinaikkan doa dalam kebenaran, maka Allah melakukan mujizat yang jauh lebih besar. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, naikkanlah doa-doa kesepakatan. Pagi hari, sediakan waktu bersama keluarga, duduk bersama, lalu kemudian berdoa. Pagi hari, suami istri, mari bersepakat berdoa bersama, bergandengan tangan berdoa bersama. Allah mendengar doa yang dinaikkan dengan kesepakatan. Orang tua dan anak gunakan waktu bersama-sama bersepakat berdoa. Sekali lagi, setiap hari kami bersama-sama bersepakat berdoa. 13 orang kami duduk bersama, kami berseru bersama, kami menangis bersama di kaki Tuhan, dan kami sudah melihat mujizat demi mujizat dikerjakan oleh Tuhan. Nah, kenapa saudara? Karena dikatakan di sini, di ayat 19 tadi dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Oke. Lalu kemudian ayat 20, sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dengar saudara, kenapa doa yang dinaikkan dalam kesepakatan itu adalah doa yang berkuasa? Karena ketika kita ada 2-3 orang berkumpul dengan sepakat, Tuhan hadir di tengah kita, kata firman Tuhan. Dia hadir di tengah saudara dan dia mendengarkan seruan saudara. Ketika saudara suami istri sepakat bergandengan tangan berdoa, Tuhan hadir di sana, saudara. Tuhan hadir di sana dan dia dengar segala seruan saudara, dia peduli saudara, dan dia sanggup melakukan mujizat dalam hidup saudara. Itu sebabnya kalau saudara rindu kehadiran Allah nyata, naikkan doa-doa kesepakatan di hadapan Tuhan. Naikkan doa-doa dengan bersehati bersama anggota keluarga saudara, dengan rekan saudara, dengan saudara-saudara, sanak saudara yang lain, dengan siapapun itu, bahkan dengan sahabat-sahabat. Naikkan doa kesepakatan. Karena ketika saudara menaikkan doa-doa kesepakatan, Tuhan hadir di sana, saudara. Tuhan hadir di sana. Dia dengarkan doa-doa yang dinaikkan dalam kesepakatan. Saya teringat, saudara, satu kali ada seorang anak muda yang meminta doa kepada saya, saudara. Lalu kemudian pada waktu itu dia berkata, Pak Pendeta, saya mau melamar pekerjaan. Dan dia berkata, saya rindu Pak Pendeta mendukung saya dalam doa. Bahkan dia berkata, saya rindu untuk berpuasa. Dan akhirnya kami berpuasa bersama. Dan kemudian di jam doa dia datang. Lalu kemudian kami berdoa bersama. Saya tidak punya hubungan keluarga dengan anak ini. Hanya anak ini memang sebagai anak-anak muda atau youth gereja di gereja yang saya layani. Sehingga waktu itu kami berpuasa bersama. Kami bergandengan tangan bersama. Kami berdoa bersama. Hadirat Allah begitu nyata hadir di sana. Kami merasakan kehadiran Allah. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Singkat cerita, apa yang dia rindukan akhirnya dia capai. Doa-doa yang kami naikkan itu akhirnya terwujud, saudara. Kenapa? Karena ketika kami naikkan doa kesepakatan, Allah hadir dan mendengar doa-doa dan seruan yang kami naikkan di hadapannya. Doa-doa yang dinaikkan dengan kesepakatan itu menghadirkan Allah di tengah kita, saudara. Kalau Allah hadir di tengah kita, adakah yang mustahil? Kalau Allah hadir di tengah kita, apakah yang tidak mungkin? Kalau Allah hadir di tengah kita, saudara, segala perkara bisa jadi.
Dan kalau saudara menaikkan doa kesepakatan di tengah keluarga saudara, maka Allah hadir di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya mulai saat ini saudara, mulai bersama-sama, suami, istri, orang tua dan anak, sanak saudara, sahabat, orang-orang yang tinggal bersama dengan saudara, mari mulai naikkan doa-doa kesepakatan. Allah hadir di tengah-tengah doa yang dinaikkan dengan kesepakatan. Satu kali saudara, ada seorang ibu yang pada waktu itu dia ada di satu daerah di Amerika sana saudara, dan daerah itu begitu rusaknya pada waktu itu sehingga dia merasa bahwa dia harus berdoa bagi daerahnya. Dan kemudian apa yang terjadi saudara, pada waktu itu ada ibu yang lain, mereka sudah tua, mereka lansia, dan kemudian mereka akhirnya berdiskusi bersama dan kemudian akhirnya bersepakat bersama. Dan akhirnya mereka berdoa bersama, berseru bersama, mendoakan daerah mereka, mendoakan bangsa mereka. Dan menurut sejarah saudara, doa-doa mereka lah inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal terjadinya kebangunan rohani di daerah mereka saudara. Dahsyat mujizat-mujizat terjadi. Padahal daerah itu daerah yang hancur, daerah yang berantakan, tetapi pada akhirnya melalui doa mereka Allah menyatakan kehadirannya di sana, dan akhirnya daerah itu pun diubahkan dan begitu banyak jiwa-jiwa pada akhirnya diselamatkan melalui diawali satu orang ibu dan kemudian dua orang ibu tua yang bersepakat bersama. Hari ini sekali lagi saya mau menegaskan kepada saudara, naikkanlah doa kesepakatan bersama-sama dengan orang-orang yang dekat dengan saudara. Doa yang dinaikkan dengan kesepakatan menghadirkan Allah. Ketika di tengah keluarga saudara, saudara menaikkan doa kesepakatan bersama anggota keluarga, maka doa-doa saudara menghadirkan Allah di tengah keluarga saudara. Maka Allah hadir di tengah keluarga saudara. Dia ada hadir bersama dengan saudara. Kalau saudara menaikkan doa-doa di tengah bisnis saudara, usaha pekerjaan saudara, saudara naikkan doa kesepakatan di sana bersama-sama dengan tim saudara, bersama-sama dengan orang-orang yang ada bersama saudara di sana. Ketika saudara menaikkan doa-doa kesepakatan, Tuhan hadir di bisnis saudara, Tuhan hadir dalam usaha pekerjaan saudara, dan kalau Dia hadir, Dia akan mengerjakan berkat-berkat dan mujizat di sana. Itu sebabnya sekali lagi saudara, naikkanlah doa-doa kesepakatan di hadirat Tuhan. Yang pertama, Tuhan hadir di tengah-tengah doa yang dinaikkan dalam kesepakatan. Lalu yang kedua saudara, ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Saudara, hal kedua yang ditegaskan di sini bahwa doa yang dinaikkan dalam kesepakatan, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga, apapun permintaan mereka. Tentu saja ini tidak terlepas harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya apa saudara? Bahwa apapun doa-doa apapun yang dinaikkan dalam kesepakatan, itu akan dikerjakan oleh Tuhan, itu akan dilakukan oleh Tuhan. Artinya tidak ada yang mustahil saudara. Apapun itu Allah sanggup kerjakan ketika doa-doa itu dinaikkan dalam kesepakatan. Kalau hari ini saudara sedang berdoa menangis di hadapan Tuhan, berdoa untuk satu mujizat, berdoa untuk satu kesembuhan, berdoa untuk berkat-berkat, maka dengar saudara, Allah sanggup melakukan mujizat, Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Saya mengalami begitu banyak mujizat saudara ketika aku dan istriku bersama-sama kami bersepakat, bersama-sama kami bergandengan tangan berdoa. Maka begitu banyak kali mujizat-mujizat itu kami alami di dalam kehidupan kami. Salah satu contoh di video-video sebelumnya saudara, saya sudah pernah menyaksikan bagaimana satu kali saya bersama dengan jemaat
Jemaat ini pada waktu itu adalah panitia untuk untuk pembelian alat-alat musik, dan waktu itu dia tawarkan ketika kami mau beli alat musik setelah dana terkumpul, kami mau beli alat musik ke kota, dia tawarkan mobilnya untuk menjadi transport kami dengan gratis pada waktu itu. Sehingga kami sangat senang, kami berangkat 3 orang dan akhirnya dibawalah mobilnya saya ingat waktu itu Kijang Innova. Dan singkat cerita, ketika kami pergi ke kota, kami beli alat musik, singkat cerita mobil itu hilang. Saudara, cerita selanjutnya saudara bisa lihat di video-video sebelumnya. Mobil itu hilang, saudara, dan pada waktu itu ada situasi yang sangat sulit, sangat berat yang kami alami sebagai hamba Tuhan. Ada beberapa hal. Hal yang pertama, bagaimana kami mengganti mobil yang hilang ini. Hal kedua, bagaimana dengan jemaat ini? Apakah dia akan undur daripada Tuhan? Hal ketiga, bagaimana nanti di depan jemaat ketika orang dengar bahwa ketika melakukan pekerjaan Tuhan malah mobil hilang? Apakah itu tidak akan menurunkan iman jemaat, membuat jemaat bertanya di mana kuasa Tuhan? Dan pada waktu itu, saudara, kami tidak ada solusi apa-apa. Sehubungan dengan mobil yang hilang, tidak mungkin kami ganti. Kami perintisan, saudara, jangankan untuk mengganti mobil, untuk memakan saja kami pas-pasan. Sehingga apa yang kami lakukan dalam situasi yang demikian, saudara, saya ingat yang kami lakukan bersama adalah setiap hari bersama dengan istri saya, kami bergandengan tangan dan kami menangis bersama, saudara. Seringkali tidak ada kata yang terucapkan, seringkali tidak ada suara yang terucap. Saya ingat sekali yang ada adalah kami menangis dan menangis. Bersama istri saya kami menangis dan menangis. Kami tidak tahu lagi berbuat apa. Kami tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Bahkan karena itu bukan hanya sebentar, saudara, hampir 1 tahun mobil itu tidak kembali, mobil itu tidak ditemukan, hampir 1 tahun. Jadi dalam situasi itu 1 tahun itu begitu beratnya beban itu, saudara. Begitu beratnya beban itu. Kami sering datang ke rumah jemaat ini, kami kuatkan mereka, kami doakan mereka, sehingga mereka tetap hadir beribadah, sekalipun kami bisa melihat beban mereka juga berat sekali dengan kondisi yang ada. Yang saya ingat, saudara, bersama dengan istri saya, kami menangis berdoa, kami bergandengan tangan, terkadang saya memeluk dia. Karena beratnya situasi itu, dia juga tertekan sekali dengan situasi itu. Dan kami berdoa bersama, kami bersepakat bersama, kami menangis bersama, kami menangis. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, kami terus berdoa. Kemudian akhirnya hampir 1 tahun doa kesepakatan itu untuk mobil ini yang hilang ini, untuk keluarga yang kehilangan mobil ini. Kami terus berdoa, kami terus menangis dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan terkadang. Tetapi yang kami tahu, Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata kami, sehingga kami terus berdoa. Dan akhirnya, singkat cerita, saudara, mobil ini ditemukan. Artinya bukan mobilnya ditemukan, tetapi pencurinya ditemukan. Dan akhirnya, singkat cerita, mereka harus mengganti rugi semuanya karena mobil ini sudah dicincang dan mobil ini tidak ada lagi. Tetapi mereka harus ganti rugi semuanya. Semuanya diganti rugi, saudara. Karena dia tidak bisa mengelak lagi pada waktu itu, karena orang yang dia suruh untuk mencuri mobil ini akhirnya dia pecat. Dan kemudian kami dengar berita, akhirnya kami wawancarai orang yang dia pecat ini, yang dulu mengambil mobil ini. Pada awalnya tidak mau mengaku, tetapi pada akhirnya mengaku. Dan kami rekam, dan rekaman itu kami bawa kepada mafia ini, sehingga dia tidak bisa berkelit lagi, tidak bisa membantah lagi. Dan akhirnya dia berkata, saya minta maaf dan saya akan mengganti rugi semuanya. Dan semuanya diganti rugi, saudara.
Dahsyat Allah bekerja. Ketika ada doa yang dinaikkan dalam tangisan, ketika kami bersama-sama, istri saya kami bersama-sama berdoa, bersepakat, menangis bersama di kaki Tuhan, Allah mendengar doa-doa kami. Sekalipun memang tidak seketika, tetapi saudara, seberapa banyak mobil yang hilang, apalagi sudah dicincang, seberapa banyak yang bisa kembali lagi? Sangat jarang itu saudara, bahkan mungkin ratusan ribu saat banding satu. Tetapi itu terjadi bagi kami. Semuanya kembali lagi. Dahsyat Allah bagi orang-orang yang berdoa bersepakat di hadapannya. Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, belajarlah untuk berdoa bersama. Mulai hari ini buat komitmen. Saudara dengan anggota keluarga saudara, apakah itu suami, istri, orang tua, dan anak-anak saudara, atau siapapun yang bisa saudara ajak untuk berdoa, bersepakat bersama. Naikkan doa-doa kesepakatan itu di hadapan Tuhan. Dan saudara akan melihat bahwa apapun juga, kata firman Tuhan, doa yang dinaikkan dengan kesepakatan, maka apapun juga doa-doa itu akan dikerjakan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup dan Dia akan kerjakan. Dia akan wujudkan, nyatakan doa-doa yang saudara mohonkan di hadapan Tuhan. Akan Tuhan kerjakan. Mulai hari ini saudara, belajarlah bersepakat berdoa. Belajarlah untuk bersama-sama berkomitmen berdoa. Maka saudara akan melihat mujizat Tuhan. Mungkin saudara ada pengalaman di mana saudara bersepakat berdoa dengan suami istri, dengan orang tua dan anak. Ketika saudara bersama-sama bersepakat berdoa di hadapan Tuhan, akhirnya saudara melihat mujizat Allah terjadi. Akhirnya saudara melihat Allah mengerjakan mujizat dalam kehidupan saudara, mewujudkan apa yang saudara minta. Silakan disaksikan saudara, dengan siapa saudara berdoa, bersepakat, dan apa yang saudara doakan, dan bagaimana Tuhan menjawab doa saudara. Silahkan saksikan untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain, supaya setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan renungan ini, mulai hari ini mereka mulai menjalankan doa kesepakatan bersama dengan keluarganya, bersama dengan orang-orang yang terdekat dengan dia. Biar semua anak-anak Tuhan mengalami mujizat Tuhan ketika menaikkan doa-doa dalam kesepakatan di hadapan Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir saudara, kalau dikatakan yang pertama bahwa kalau kita berdoa bersepakat Tuhan hadir di tengah kita. Yang kedua, kemudian Tuhan akan mewujudkan apa yang kita doakan. Yang ketiga saudara, di ayat 18 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa arti dari kalimat-kalimat firman Tuhan ini saudara? Bahwa apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya apa saudara? Artinya bahwa kalau kita menaikkan doa-doa kesepakatan, maka apa yang kita doakan di dunia ini, kuasa sorga ikut bekerja. Maka kuasa sorga ikut campur tangan, kuasa ilahi ikut campur tangan. Itu yang mau ditegaskan di sini saudara, bahwa apa yang kamu ikat di dunia terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di dunia terlepas di sorga. Artinya apa yang kamu kerjakan di dunia ini, kuasa ilahi, kuasa sorga ikut campur tangan di sana, ikut bekerja di sana, ikut menyatakan mujizat di sana. Wow, bukankah itu sesuatu yang sangat dahsyat saudara? Kalau kuasa ilahi bekerja di tengah-tengah kita ketika kita menaikkan doa kesepakatan, apakah yang mustahil? Kalau kuasa sorga ikut campur tangan, ikut bekerja di tengah kita saat kita menaikkan doa-doa kita, apakah yang mustahil? Tidak ada yang mustahil saudara. Dengar, sorga pun akan ikut bekerja. Kuasa sorga pun akan ikut mengalir. Kedahsyatan sorga pun akan dinyatakan ketika ada anak-anak Tuhan menaikkan doa kesepakatan. Itu sebabnya saudara, sekali lagi naikkanlah doa kesepakatan. Maka
apapun yang terjadi dalam hidup saudara, itu sanggup diubahkan oleh Tuhan. Karena kuasa sorga pun ikut bekerja. Kuasa Tuhan, kuasa ilahi akan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan saudara. Apakah saudara rindu Allah ikut bekerja, kuasa sorga ikut bekerja? Maka naikkanlah doa kesepakatan. Tidak akan ada yang mustahil, saudara. Saudara akan melihat kuasa ilahi dinyatakan di tengah saudara. Saya melihat saudara bahwa tidak ada perkara yang mustahil. Hal yang paling mustahil sekalipun Allah sanggup wujudkan, Allah sanggup kerjakan. Ketika sorga ikut bekerja, artinya Tuhan ikut bekerja, Tuhan ikut campur tangan. Maka apa yang dikerjakan di bumi ini, yang dikerjakan melalui doa-doa di hadapan Tuhan, itu diwujudkan oleh Tuhan. Apakah saudara rindu apa yang saudara kerjakan di dunia ini? Sorga ikut bekerja, ikut campur tangan untuk membuat apa yang saudara kerjakan berhasil. Mungkin saudara sebagai pedagang, apakah saudara rindu dagang saudara berhasil ketika saudara menaikkan semuanya di hadapan Tuhan, lalu kemudian kuasa sorga ikut bekerja di sana? Apakah saudara rindu bisnis saudara berhasil? Saudara rindu keluarga saudara dipulihkan? Saudara rindu kesehatan saudara dipulihkan? Saudara rindu mujizat demi mujizat? Tidak ada yang mustahil, saudara. Allah sanggup melakukan mujizat itu dalam kehidupan saudara kalau kuasa sorga ikut bertindak. Bagaimana supaya kuasa sorga ikut bertindak? Naikkan doa-doa kesepakatan. Maka saudara akan menyaksikan betapa dahsyat Allah bekerja dalam kehidupan saudara. Saudara, saya rindu mendengar kesaksian-kesaksian dari saudara. Saya rindu melihat dan membaca kesaksian yang saudara tuliskan di dalam komentar video ini, saudara. Karena saudara mengalami doa-doa saudara yang saudara naikkan kepada Tuhan, doa itu dijawab oleh Tuhan. Karena saudara menaikkan doa-doa itu dalam kesepakatan bersama dengan anggota keluarga saudara. Itu sebabnya saudara, mulai saat ini buat komitmen. Mari diskusi antara suami istri, diskusi. Mulai sekarang sediakan waktu untuk bersama-sama berdoa. Luangkan waktu untuk duduk bersama di hadirat Allah. Duduk bersama untuk berdoa, berseru kepada Tuhan. Orang tua dan anak mulai sekarang, setiap hari secara disiplin, sediakan waktu bersama untuk duduk bersama, untuk berdoa bersama. Dan kalau saudara mulai sekarang menaikkan doa-doa kesepakatan, saudara akan melihat bagaimana Allah menyatakan mujizatnya. Aku sudah alami, saudara. Bahkan mobil yang hilang dan sudah dicincang sekalipun, Allah bisa kembalikan sekalipun dalam jangka waktu yang panjang, 1 tahun kemudian. Itu satu hal yang sangat mustahil terjadi, saudara. Tetapi itu bisa terjadi ketika saya dan istri saya bergandengan tangan menangis berdoa di hadapan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena sekali lagi di ayat 20 di sana dikatakan bahwa Allah hadir di tengah-tengah orang yang menaikkan doa kesepakatan. Kalau suami istri, orang tua dan anak di tengah keluarga bersepakat berdoa, saudara akan lihat Allah menyatakan kehadirannya di sana. Lalu kita juga sudah belajar bahwa doa yang dinaikkan dalam kesepakatan, maka apapun juga yang mereka minta, aku akan mengabulkannya, kata firman Tuhan. Bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa-doa yang dinaikkan dengan kesepakatan. Itu sebabnya buat komitmen dalam hidup saudara untuk menaikkan doa-doa kesepakatan di hadapan Tuhan. Lalu kemudian Tuhan juga berkata bahwa kalau doa kesepakatan itu dinaikkan di hadapan Tuhan, maka apa yang kau ikat di dunia ini melalui doa-doamu, apa yang kau lepaskan di dunia ini melalui doa-doamu, sorga pun ikut bekerja. Apa yang diikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang terlepas di dunia ini terlepas di sorga. Artinya kuasa ilahi ikut bekerja di tengah kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini. Saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan sebelum saudara beristirahat. Dan saudara, saya rindu saat ini saudara ambil komitmen untuk menerapkan firman Tuhan supaya saudara menyaksikan kedahsyatan Allah dinyatakan dalam hidup saudara. Mulai saat ini berkomitmenlah bersama suami, istri, bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga, bersama-sama dengan orang-orang terdekat saudara.
mulai naikkan doa-doa dalam kesepakatan di hadapan Tuhan, maka saudara akan menyaksikan bagaimana Allah menyatakan mujizatnya. Saya rindu janji-janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara, dan saya rindu nanti akan mendengar kesaksian-kesaksian saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara. Terapkanlah firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, supaya saudara melihat dan menyaksikan bagaimana Allah menyatakan kedahsyatannya dalam hidup saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa kepada saudara. Mari ambil sikap berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan untuk berdoa bagi firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dan melalui renungan firman-Mu saat ini, saya percaya setiap anak-anak-Mu ini merindukan jawaban doa di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu menaikkan doa kesepakatan dalam hidup mereka bersama keluarga mereka, bersama suami, istri, orang tua, dan anak, sanak saudara, atau dengan orang-orang yang terdekat mereka. Ajar mereka menaikkan doa-doa kesepakatan di hadapan Tuhan. Karena firman-Mu berjanji bahwa orang-orang yang menaikkan doa kesepakatan akan mengalami Tuhan hadir dalam hidup mereka. Ketika saudara menaikkan doa-doa kesepakatan di tengah keluarga saudara, saudara akan melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan hadir di sana dan Tuhan melakukan mujizat di sana. Dan doa-doa yang dinaikkan dengan kesepakatan, maka firman Tuhan berkata, apa yang mereka minta, maka aku akan mengerjakannya, maka aku akan mengabulkannya, kata firman Tuhan. Artinya apapun yang diminta dalam doa kesepakatan, saudara akan melihat Allah akan mewujudkannya dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ajar anak-anak-Mu menaikkan doa kesepakatan supaya mereka mengalami mujizat Allah yang dahsyat, yang paling mustahil pun Engkau kerjakan dalam hidup mereka. Dan ajar mereka juga ya Tuhan menaikkan doa kesepakatan, karena firman-Mu berkata bahwa ketika mereka menaikkan doa kesepakatan, apa yang mereka ikat di dunia terikat di sorga. Artinya kuasa sorga ikut bekerja. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak ini, ajar mereka bersepakat berdoa dalam kehidupan mereka bersama dengan orang-orang yang terdekat mereka, dan biarlah mereka mengalami mujizat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Sebentar lagi hamba berdoa buat anak-anak-Mu ini Tuhan, hamba akan mendukung pergumulan-pergumulan mereka dalam doa. Ketika kami bersepakat berdoa, kami percaya kami akan melihat mujizat-mujizat Tuhan. Kami akan berdoa bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan.
mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan, mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker,
dalam nama Yesus. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu. Normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus, saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu
Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang, anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya, ibu rumah tangga sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan, ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani, ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil, ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani, ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh, ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka, ya Bapa, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga
Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan, jamah mereka. Tuhan, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus sebagai nelayan, Tuhan campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan, tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan, tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan, tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa,
Berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit, dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel renungan malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.